Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Hasana dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Pada kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang resensi jurnal internasional yang berjudul Understanding Governance 10 Years On atau Memahami Tata Kelola 10 tahun lalu. Penulis Roderick Arthur William Rhodes. Selanjutnya, isi pembahasan yang terdiri dari yang pertama yaitu sinopsis, kedua kelebihan, ketiga kekurangan, dan yang terakhir yang keempat saran. Baiklah, masuk ke yang pertama yaitu sinopsis. Jurnal ini menggali inti ilmu politik dengan mengeksplorasi studi lembaga-lembaga politik, menekankan signifikansi mereka dalam disiplin. Jurnal ini memberikan wawasan tentang kompleksitas pemerintahan, perumusan kebijakan, dan interaksi antara negara dan masyarakat sipil, menawarkan pandangan komprehensif tentang tantangan dan peluang pemerintahan kontemporer. Perjalanan pribadi penulis terkait dengan evolusi studi tata kelola yang mencerminkan dampak peristiwa sejarah seperti kebijakan Margaret Thatcher terhadap minat penelitian penulis. Jurnal ini membahas konsep tata kelola dan evolusinya dari waktu ke waktu, menekankan peran jaringan kebijakan, pengurangan negara, dan perubahan dinamika praktik tata kelola. Ini menganjurkan pendekatan interpretatif untuk memahami tata kelola, menekankan pentingnya mendongeng, mendengarkan, dan mengeksplorasi hubungan baru dalam praktik tata kelola. Kemudian yang kedua, kelebihan. Di sini ada 4 kelebihan. Yang pertama, dengan mengeksplorasi hubungan dan aspek baru dalam tata kelola, penelitian ini memberikan wawasan inovatif ke dalam praktik tata kelola, bergerak melampaui kerangka kerja konvensional. Kemudian, fokus studi pada perubahan interpretasi dalam analisis kebijakan dan administrasi publik, menjelaskan dampak tata kelola minimalis dan ekonomi neoliberal pada praktik tata kelola. Selanjutnya, memperlakukan saran kebijakan sebagai narasi memungkinkan perspektif baru tentang tata kelola dan perumusan kebijakan, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, analisis sejarah yang dilakukan dalam penelitian ini membantu dalam memahami batas-batas yang berkembang antara negara dan masyarakat sipil, memberikan wawasan berharga tentang tata kelola jaringan dan asosiasi sukarela dalam komunitas lokal. Selanjutnya, yang ketiga, kekurangan. Di sini ada pun 4 kekurangan. Yang pertama, pendekatan interpretatif mungkin subjektif, berpotensi mengarah pada interpretasi bias praktik tata kelola. Kedua, penekanan berlebihan pada mendongeng dan mendengarkan dapat mengurangi pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dalam perumusan kebijakan. Ketiga, kurangnya penekanan pada data kuantitatif dan bukti empiris melemahkan kredibilitas penelitian di mata peneliti tradisional dan pembuat kebijakan. Dan yang terakhir, pendekatan interpretatif mungkin tidak beresonansi dengan semua audiens, terutama mereka yang terbiasa dengan metodologi penelitian yang lebih terstruktur dan formal.
Dan yang keempat, saran. Ada 3 saran di sini. Yang pertama, pertimbangkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut persimpangan antara ilmu politik dan studi organisasi untuk mengungkapkan wawasan dan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman praktik tata kelola. Selanjutnya, menggabungkan lebih banyak studi kasus atau penelitian empiris untuk memberikan contoh konkret dan aplikasi praktis dari kerangka teoritis yang dibahas dalam penelitian ini, meningkatkan relevansi dan penerapan temuan. Terakhir, pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan peneliti interdisipliner atau pakar dari bidang terkait untuk membawa pendekatan metodologis dan lensa teoritis yang berbeda, menumbuhkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang dinamika tata kelola. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan tentang memahami tata kelola 10 tahun lalu. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.